Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan tentang aplikasi Dokter Abadi atau singkatan dari Dokumen Integrasi RSUD Abadi. Saya akan login dulu. Aplikasi Dokter Abadi memiliki 3 modul utama. Yang pertama yaitu modul karyawan atau modul pegawai yang berisi tentang personal file, jadwal dinas, dan daftar pegawai. Kemudian yang kedua adalah modul absensi yang berisi tentang rekapitulasi absen, log absensi, dan laporan kehadiran. Kemudian yang ketiga modul kepegawaian yang berkaitan dengan tata kelola kepegawaian yang berisi tentang tata kelola surat masuk, surat keluar, reminder, dan pengajuan cuti. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan modul-modul tersebut, saya akan jelaskan bahwa untuk mengakses aplikasi ini perlu ada tiga hak akses. Yang pertama yaitu hak akses administrator, yang mana hak akses ini adalah level tertinggi yang hanya dimiliki pejabat berwenang di bagian kepegawaian. Login menggunakan hak akses ini, maka tampilan menu akan tampil semua. Biasanya hak akses ini dimiliki oleh Kabid Kepegawaian, Kabid Tata Usaha, dan Direktur. Kemudian level kedua yaitu level kepegawaian. Level ini adalah level yang diberikan kepada staf kepegawaian dan pegawai tertentu yang diberi wewenang membuat nomor surat. Biasanya staf kepegawaian atau bagian lain yang intensitas pembuatan suratnya cukup tinggi dan perlu pembuatan surat cepat sehingga memerlukan penomoran surat dengan cepat. Ini opsional saja pada setiap SKPD. Setiap SKPD bisa memberikan atau tidak. Kemudian yaitu menu level user atau level pegawai biasa. Pada menu ini modulnya terbatas hanya pada modul-modul yang berkaitan dengan pegawai itu sendiri saja. Baik, kita akan masuk kepada modul yang pertama yaitu modul karyawan atau modul pegawai. Yang pertama adalah menu profile. Pada menu profile ini terdapat biodata pegawai dan tab-tab untuk mengupload dokumen pribadi atau personal file pegawai tersebut. Jadi ada tab jabatan, tab pendidikan, identitas, pelatihan, dan keluarga. Tab jabatan ini berisi tentang yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Misalnya saya ditugaskan sebagai staf unit pengelola data elektronik, maka saya bisa menambahkan file surat tugas di sini. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini berkaitan dengan ijazah terakhir atau ijazah dari pertama, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir, nanti bisa diupload di sini. Kemudian identitas ini berkaitan dengan SIM, KTP, NPWP, kartu BPJS, itu bisa diupload di sini. Kemudian pelatihan, jadi pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan kita saat ini bisa diupload di sini. Kemudian ada tab keluarga. Tab keluarga ini berkaitan dengan anak dan istri dan ibu kandung, bisa diupload di sini. Jadi dalam keadaan darurat bisa bagian kepegawaian bisa mencari orang-orang terdekat di sini. Nah, aplikasi Dokter Abadi ini akan menyesuaikan dengan user yang login pada aplikasi ini. Misalnya yang login nanti adalah seorang perawat, maka otomatis nanti akan ada tab izin profesi berupa STR di sini. Nah, begitu juga misalnya nanti yang login adalah dokter, nanti maka akan ada tab menu SIP di sini. Jadi nanti pegawai tersebut akan mengupload SIP-nya, tanggal berapa kadaluarsa, mulai kapan dan sampai kapan, juga fotonya. Nah, karena saya di sini login bukan sebagai kesehatan, maka di sini tidak muncul SIP dan STR. Jadi aplikasi ini akan menyesuaikan. Kemudian di sini ada daftar karyawan, ini berisi daftar keseluruhan karyawan. Nah, untuk login dengan hak akses administrator, maka dapat melihat profil masing-masing pegawai. Di sini menunjukkan presentasi, ini presentasi daripada kelengkapan dokumen personal file. Jadi misalnya di sini menunjukkan 100%, berarti pegawai tersebut sudah mengupload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, jika belum, maka nanti pihak kepegawaian mudah dalam pengawasan dan dapat menghimbau kepada pegawai yang bersangkutan untuk dapat mengupload data-data yang kurang. Nah, seperti itu. Kemudian ada jadwal dinas karyawan. Di sini adalah
halaman untuk mengisi jadwal dinas masing-masing karyawan. Saya contohkan salah satu saja. Nah, di sini cukup mudah. Jadi pengisiannya, M ini adalah malam, S ini sore, P ini pagi. Jadi jadwal dinasnya itu bisa menyesuaikannya disesuaikan dengan SKPD masing-masing. Kalau di rumah sakit ini memang banyak jadwalnya, jadwal dinasnya. Jadi ini bisa berkurang, bisa bertambah, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, kemudian ada jadwal dinas ruangan di sini yang berkaitan dengan dinas ruangan yang untuk ditempel biasanya ini untuk pengawasan karo atau kabitnya tentang siapa-siapa yang dinas hari ini. Terus kemudian kita masuk ke model absensi. Absensi ini masuk ke rekapitulasi absen. Nah, saya contohkan untuk nama saya. Mana ini? Ya, jika halaman ini ditampilkan, maka di sini akan menampilkan halaman rekap absensi selama 1 bulan. Jadi absensi ini bersumber daripada absensi pegawai di mesin absensi ataupun di smartphone. Jadi dua sumber tersebut bisa dilakukan dan nanti hasilnya ada di sini. Nah, di halaman ini otomatis akan terekapitulasi juga untuk potongan-potongan punishment disiplin pegawai. Jadi misalnya ada keterlambatan masuk atau pulang terlalu cepat, di sini ada langsung potongan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku di SKPD tersebut. Jadi misalnya ini saya ada pulang cepat pada tanggal 5, maka ada potongan 0,5% bagi saya. Kemudian ada juga pada tanggal 14, di sini saya tidak absen pulang, maka saya mendapat potongan 2% untuk pulangnya. Kemudian potongan-potongan tersebut juga jadwal-jadwal tersebut akan terekap pada bagian bawahnya. Jadi di sini akan terekap total jam kerja, ada berapa ratus jam kerja, kemudian total jam lembur, total potongan, dan jumlah hari kerja, juga jumlah kehadiran beserta izin, sakit, cuti, tanpa keterangan, dan dinas luar. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke laporan kehadiran. Laporan kehadiran ini berisi tentang laporan kehadiran semua karyawan ataupun bisa pada bagian tertentu saja. Nah, ini menu ini dapat digunakan sebagai kontrol terhadap pegawai atau ruangan tertentu. Jadi bisa ada rekapitulasi untuk jumlah potongan, jumlah kehadiran, jumlah izin, dan tanpa keterangan bisa terlihat di sini. Kita akan masuk ke menu kepegawaian, itu menu yang berkaitan dengan tata kelola kepegawaian. Yang pertama tentang surat masuk, ya. Jadi ada surat masuk di sini. Jika ada surat masuk baru bisa langsung klik tambah data. Di sini bisa dimasukkan nomor surat, misalnya surat masuk itu nomornya berapa, bisa dimasukkan di sini tanggalnya, asal pengirim, dan penerimanya. Penerimanya ini bisa dipilih sesuai dengan ruangan, misalnya yang menerima itu bagian rekam medis misalnya. Nah, di sini bisa dipilih, ini semua adalah nama karyawan yang ada di bagian rekam medis tersebut, jadi bisa dipilih. Nah, kemudian disimpan. Setelah itu di surat masuk ada pula surat keluar. Jadi untuk surat keluar kita bisa tambahkan untuk tambah data baru di sini. Jadi tanggal surat itu kapan, misalnya tanggal hari ini 17. Tujuannya kemana, jenis suratnya apa. Jadi jenis suratnya ada banyak ya, ini terserah saja. Ini opsional, custom, jadi nanti disesuaikan dengan SKPD masing-masing. Kalau di rumah sakit cukup banyak, ada SPPD, ada rekomendasi, ada keterangan. Nanti bisa diatur sendiri, disesuaikan, bisa ditambah atau dikurangi, terserah saja. Kemudian bagian pengirim ini sesuai dengan bagian yang mengirim, terus nama pengirimnya bisa ditentukan dan simpan, seperti itu. Dan di surat keluar itu laporannya nanti bisa terlihat, jadi laporannya bisa terlihat per bulan. Misalnya kita mau lihat untuk laporan surat pada bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kita tampilkan. Nah, ini adalah surat yang dikeluarkan di SKPD tersebut dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kita masuk ke halaman terakhir, jadi jumlah suratnya ada 322.
Nah, untuk pencarian surat, misalnya saya mau mencari surat permohonan cuti atas nama, eh, misalnya saya mau mencari surat rekomendasi atas nama Susilawati. Saya tinggal ketik saja di sini Susilawati. Maka semua surat tentang Susilawati dengan tujuan Susilawati itu akan tampil di sini, ya. Dan ini pun bisa difilter dari atas. Misalnya saya mau cari jenis surat SPPD-nya saja. Terus misalnya hanya bagian tertentu saja bisa dipilih di sini. Hanya dari karyawan siapa saja bisa dipilih di sini. Jadi bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Misalnya saya hanya SPPD, terus saya cari atas nama Susilawati, maka hanya muncul SPPD atas nama Nes Susilawati. Jadi pencariannya cukup mudah. Untuk syarat masuk juga seperti itu ya, sama seperti itu. Pencariannya juga mudah seperti itu dan laporannya pun bisa dicetak, bisa diekspor dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Excel juga bisa. Nah, ini dalam bentuk PDF-nya seperti ini. Dalam bentuk Excel juga bisa, atau langsung dicetak di print juga bisa, seperti itu. Kemudian masuk ke reminder. Reminder ini adalah menu hasil olahan daripada personal file yang diupload oleh uh, pegawai. Jadi yang diupload tadi diolah menjadi reminder ini. Jadi misalnya dia seorang perawat, maka di sini akan terlihat STR-nya perawat atau apoteker, itu akan terlihat STR-nya di sini. Nah, STR di sini akan terekap dari yang terkecil masa berlakunya sampai yang paling lama. Jadi jika ada perawat yang masa berlaku STR-nya itu mati, akan nampak di sini. Jadi bagian kepegawaian cukup mudah pengawasannya. Dan misal untuk STR yang akan mati 6 bulan ke depan, bagian kepegawaian itu bisa cepat-cepat memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa STR-nya akan segera mati dan silakan diperpanjang, seperti itu. Nah, jadi cukup mudah dalam pengawasan. Kemudian reminder ini bukan hanya untuk bagian kesehatan, bisa juga untuk SIM supir ataupun dokumen lain yang dibutuhkan. Itu bisa menyesuaikan, jadi opsional saja nanti, disesuaikan dengan SKPD masing-masing. Kemudian di sini ada pengaduan dan ada pengajuan cuti dan izin. Nah, selain daripada 3 modul ini, nanti ada satu menu master. Menu master ini adalah menu custom yang dapat digunakan administrator untuk menyesuaikan tadi, misalnya bagian unit apa-apa saja yang ada di SKPD tersebut itu bisa diatur di sini. Jadi jadi dia dinamis gitu, bisa berubah-ubah gitu, tidak mesti harus sesuai sama dengan yang ada di Rumah Sakit Samboja. Jadi bisa disesuaikan instalasinya, jabatannya, status karyawan, jenis tenaga dan lain-lain. Termasuk nama aplikasinya pun bisa di custom di situ, namanya disesuaikan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.